Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang progres skripsi kami yang berjudul Studi Pembuatan Nanomaterial CaC3 dengan Sistem Kopresipitasi dan Ball Mill. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Tria Oktavia dan rekan saya Ita Kita Fuzi dengan dosen pembimbing Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan Ibu Yuni Kurniati STMT. Latar belakang pada penelitian ini yaitu perkembangan industri yang ada di Indonesia semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah CO2 yang ada di atmosfer akan semakin tinggi, di mana di Indonesia sendiri menempati urutan ke-6 di dunia sebagai penghasil polusi terbesar. Akibatnya, dari peningkatan polusi ini dapat memicu terjadinya global warming. Sehingga kami menginovasi CO2 dijadikan sebagai CaCO3 dengan menggunakan metode top down dan bottom up yang akan menghasilkan material CaCO3 yang berukuran nano dengan memiliki nilai jual dan nilai guna yang lebih tinggi. Dari latar belakangnya sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan nanomaterial CaCO3 menurut studi literatur, serta mengetahui pengaruh dari metode yang digunakan untuk proses sintesa nanomaterial CaCO3 terhadap ukuran material. Pada metodologi penelitian ini, tahap pertama yang akan dilakukan yaitu tahap penentuan topik, yang mana akan digunakan dalam menentukan rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut, kami melakukan studi literatur yang sesuai dengan topik yang digunakan. Setelah memperoleh literatur yang sesuai, kami melakukan pengolahan data yang akan kami analisa dengan cara mereduksi data yang tidak digunakan dan menampilkan data-data yang sesuai dengan penelitian kami. Dan yang terakhir yaitu kami menarik kesimpulan dari beberapa data yang didapatkan. Dari proses analisa yang kami gunakan, kami mendapatkan hasil bahwa pada pembuatan nanomaterial CaC3 kami menggunakan dua metode, yaitu metode bottom up dan top down. Metode bottom up yang digunakan yaitu kopresipitasi, sedangkan metode top down yaitu menggunakan metode ball mill. Pada metode pertama yaitu sintesa nanomaterial CaC3 dengan menggunakan metode ball mill, didapatkan grafik yang menyatakan bahwa semakin lama proses penggilingan mengakibatkan ukuran partikel CaC3 akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin lama proses penggilingan akan mengakibatkan partikel akan bertumbukan dan partikel akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, pada hasil sintesa nanopartikel CaCO3 dengan metode kopresipitasi yaitu di mana faktor yang mempengaruhi ukuran partikel yang menggunakan metode kopresipitasi adalah laju alir gas CO2, yang mana semakin tinggi laju alir gas maka hasil ukuran yang didapatkan itu semakin kecil. Di sini terjadi karena kontak atau transfer massa dari CO2 semakin besar. Selanjutnya yaitu pada lama dan kecepatan pengadukan, yang mana semakin cepat pengadukan akan menghasilkan nanopartikel CaCO3 semakin atau ukuran partikel dari CaCO3 semakin kecil. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi dari surfaktan, di mana semakin tinggi konsentrasi surfaktan akan menghasilkan ukuran partikel CaCO3 semakin kecil. Dari hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa metode kopresipitasi lebih baik dibandingkan dengan metode ball mill. Kenapa? Karena ukuran partikel yang dihasilkan pada metode kopresipitasi lebih kecil dan lebih seragam. Dan rencana yang akan kami lakukan selanjutnya yaitu melakukan analisa data atau studi literatur mengenai karakterisasi pengujian pada metode kedua yaitu metode kopresipitasi, yaitu karakterisasi uji SEM, uji XRD, uji XRF, dan uji particle size analyzer.
Dan yang terakhir merupakan rincian literatur yang kami gunakan dalam studi literatur kami. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.